sehat? Sehat. Ibu Oke. juga kan? Alhamdulillah saya juga kondisinya sedang sehat dan baik-baik saja. Oke, Bu Oke. Lisna. Setelah ini kan Bu Lisna akan mengadakan sesi bincang-bincang coaching ya bersama dengan Ibu Rika. Ya, Bu Ya, Lisna akan menjadi coach, kemudian Bu Rika yang jadi coach ya. oke. Iya. Oke. Izinkan saya, karena saat ini saya sedang bertugas sebagai pengamat, sebagai observer, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Lisna selaku coachnya. Boleh ya, Bu? Baik, Bu. Oke. Silahkan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaan yang pertama, apa sih rubrik penilaian yang nanti akan Bu Lisna gunakan pada saat proses percakapan coaching yang akan berlangsung setelah ini? Untuk rubrik penilaian, di sini saya menggunakan eh, alur tirta, Bu, karena di situ kan sudah dari awal, dari tujuan sampai tanggung jawab nanti, saya akan lihat apakah sudah terpenuhi atau ada bagian yang belum terpenuhi. Oke, berarti yang ingin dilihat alur ceritanya ya pada proses Iya, percakapan kucing ya, apakah muncul dari mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab nah, begitu ya Bu Lisna? iya benar sekali, Bu. Oke. Pertanyaan berikutnya, kompetensi coaching apa nih yang akan Bu Lisna kembangkan dalam proses coaching nanti setelah ini? Nah, dalam hal ini saya akan mengembangkan yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua itu mengenai mendengarkan, Bu, ya mendengarkan aktif, lalu yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, dari tiga kompetensi tadi, secara spesifik yang mana nih yang ingin Bu Lisna kembangkan? Yang saya ingin kembangkan di sini adalah pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan berbobot di sini saya akan mengarahkan untuk Bu Rika untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Oke, berarti fokus observasinya pertanyaan berbobot ya, yang ketiga ya Iya, berarti. Oke, siap. nah kira-kira berkaitan dengan yang itu tadi, pertanyaan yang sebelumnya, indikator ketercapaiannya apa tuh? Ketercapaiannya nanti ketika Bu Rika mampu, yang pertama dia mampu menceritakan permasalahan yang dihadapi sampai ke menemukan, penyelesaian. Nanti penyelesaian bagaimana dia dapat menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi saat ini. Oke, baik Bu Lisna. Untuk sementara mungkin pertanyaan dari saya cukup ya. Setelah ini Siap. silakan melanjutkan sesi coaching bersama dengan Bu Rika dan saya nanti akan mengamati. Kemudian nanti setelah selesai coaching, kita ngobrol-ngobrol lagi ya karena ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi juga dengan Bu Lisna. Baik, silakan Bu Lisna. Ya, baik, terima kasih Bu Nur. Untuk memanggil Bu Rika ya, Bu Oke, Rika, silakan. apakah ada di ruangan? Iya, Bu Lisna. Halo, halo, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Bu Lisna. Bu Lisna gimana kabarnya? Sehat juga. Iya, Bu Rika. Siang hari ini kita berjumpa secara virtual. Nah, dalam hal ini eh, saya sebagai coach dan Ibu juga sebagai coach dalam hal ini, apakah ada yang ingin diceritakan dengan saya, Ibu? Iya nih, Bu. Kemarin kan sempat ngomongin Bu Lisna karena memang ada hal yang ingin saya sharing deh sama Ibu gitu. Bingung udah mikirnya gimana gitu ya, Bu ya. Jadi sih ini, Bu, ya biasalah tentang sekolahan. Jadi di sekolah itu saya tuh agak kesulitan nih Bu untuk memberikan pemahaman gitu ke wali murid terus terkait mereka tuh bahwasannya itu untuk melatih kemandirian anak-anak Bu. Jadi maksud saya tuh nggak usah ditungguin anak-anaknya gitu. Jadi bagaimana memberikan pemahaman itu kepada wali murid seperti itu sih Bu. Oh, jadi siang ini kita mau membahas tentang eh, apa namanya kemandirian dari anak ya Bu ya, kemandirian anak yang saat ini masih belum tercapai di sekolah Ibu ya. Iya Bu, karena orang tuanya itu Bu apa belum bisa memberikan kepercayaan penuh kepada pihak sekolah seperti itu. Oke, jadi nanti dari apa yang Ibu permasalahkan di awal ini, apa sih tujuan akhir yang ingin Ibu capai dari obrolan kita? Akhirnya nanti sih saya berharap Bu dapat menemukan solusi Bu terhadap bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua agar tidak usah menunggu lagi di sekolah gitu Bu, terutama di kelas A. Wali muridnya jangan ditunggu lagi anak-anaknya gitu Bu. Oke, jadi sebenarnya itu di sekolah Ibu itu ada berapa kelas, berapa bagian?
kan Ibu tadi menyebutkan ada kelas A yang jadi saat ini ya yang diperbincangkan. Iya Bu, jadi di kelas kalau di sekolah di TK itu kan Bu, aku kan di TK nih, jadi di TK itu ada dua kelas, kelas A dan kelas B. Kalau kelas A itu anak 4 tahun sampai 5 tahun, kalau kelas B itu 5 sampai 6 tahun. Jadi memang anak-anak yang bertunggu itu di kelas A itu Bu, yang 4 sampai 5 tahun. Oh, oke oke. Jadi anak-anak yang baru mulai belajar sekolah lah ya Bu, baru masuk sekolah seperti ya 4 tahun itu ya Bu, gitu. Jadi eh, nah saat ini Bu, Bu Rika ini sedang di posisi apa? Maksudnya gini, posisi Ibu di dalam sekolah itu apakah sebagai seorang guru atau staf TU atau bahkan sebagai kepala sekolahnya? Iya Bu, kebetulan saya di sekolah itu sebagai kepala sekolahnya Bu. Jadi makanya saya agak sedikit apa kebingungan nih gitu kan karena kan tanggung jawab ada di saya kan Bu untuk lebih memanage Hmm, sekolah gimana biar lebih tertata seperti itu Bu. jadi kegalauan Ibu ketika Ibu menjadi kepala sekolah melihat orang tuanya ini yang belum bisa apa namanya meninggalkan anaknya, menitipkan sepenuhnya seperti itu ya maaf Bu, menitipkan sepenuhnya ke sekolah ya Bu. Nah, Benar. ternyata di sini Ibu adalah orang yang memiliki peran eh, paling besar di dalam sekolah itu ya, Ibu kepala sekolah loh gitu ya. Nah, Iya. dalam hal ini kekuatan apa yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan tersebut, tujuan di akhir nanti yang Ibu inginkan. Oke, ya itu Bu kekuatan yang saya miliki sih ya karena saya ini sebagai manajerial gitu Bu ya kepala sekolah di situ. Jadi Sekolah. saya rasa sih saya dapat seharusnya lebih memiliki power yang memang untuk bisa dapat mengatur dan menentukan sebuah tindakan apa nih yang akhirnya saya ambil gitu loh Bu. Sebagai tupoksi saya sebagai kepala sekolah. Nah, kalau begitu, kira-kira tindakan yang dapat Ibu ambil nih saat ini, Ibu sebagai kepala sekolah, apa peluang yang dapat Ibu ambil? Seperti itu. Ya, itu sih Bu, sejauh ini sih saya sudah coba untuk mengkomunikasikan dengan wali kelasnya, dengan wali kelas A-nya supaya mereka dapat memberikan pemahaman kepada si wali murid. Tapi terlebih dahulu sih saya sudah pernah Bu untuk mengajak wali murid itu kita sudah sering gitu untuk mengadakan pertemuan dan sudah saya sampaikan. Cuman ya itu Bu, hanya bertahan beberapa minggu saja, kemudian balik lagi polanya seperti itu, begitu loh Bu. Nah, berarti sebenarnya kalau kayak gitu, anak-anak itu jadi ketergantungan nggak sih, Bu? Jadinya kan, karena orang tua yang belum bisa melepaskan anak-anak ya, seperti itu. Iya benar Bu. Nah, apa solusi dari kemungkinan tadi, Bu? Misalkan, apa solusi dari kemungkinan tadi? Solusi di sini bisa dibilang dari apa Ibu ingin, tadi kan Ibu sudah pernah menjumpai orang tua, sudah menjumpai wali kelas, seperti itu. Solusi dari kemungkinan yang dapat Ibu ambil. Solusinya ya Bu ya, ya itu Bu, saya sih sepertinya berencana untuk lebih mengadakan apa pendekatan secara internal nih Bu, personal ke wali muridnya. Kan juga kan kebetulan eh, wali murid juga kan orang-orang sekitar situlah ya Bu, mungkin akan lebih enak diajak berbicara, mungkin nggak hanya pada saat di sekolah saja diberikan pemahaman. Kemudian juga sih saya berencana mengadakan pertemuan lagi dengan mengundang komite Bu. Jadi pada saat pertemuan sebelumnya itu memang komitenya belum datang Bu. Jadi kan sepemahaman saya komite itu kan seperti apa ya Bu ya, penengah gitu kan, jalur antara pihak sekolah dan wali murid gitu kan Bu. Jadi untuk kali ini kemungkinan saya akan mengundang komite gitu Bu. Jadi Ibu nanti akan mengajak Bapak komite yang mewakili untuk memberikan apa ya seperti saran, masukan seperti itu ya Bu ya. Bagaimana eh, kelanjutan sebagai seorang tua ketika anak-anaknya dititipkan di sekolah Ibu. Nah, dari hal yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira skala
skala antara 1 dengan 10 yang ada saat ini di sekolah Ibu, kira-kira orang tua yang seperti itu ada di skala berapa, Bu? Antara 1 sampai 10. 10 itu tentunya orang tua yang sudah mampu mendisiplinkan anak dan mampu meninggalkan anak dengan biarlah mereka mandiri seperti itu. Oke Bu, kalau mengenai skala sih aku rasa memang itu hanya di kelas A dan memang hanya satu kelas berarti juga nggak sepenuhnya di skala 3 Bu, perbandingan sampai 10 ya Bu, di skala 3. Oh, di skala 3 berarti belum ada separohnya ya Ibu ya. Iya benar Bu, nggak sampai separuh, cuma cukup mengganggu Bu. Jadi lumayan ya Ibu ya. Jadi ketika mengajar tetapi orang tuanya juga ikut ya seperti itu ya. Iya benar Yang Bu. eh, eh, jadi dari hal tersebut prioritas Bu Rika dalam hal ini siapa sih? Ya prioritas saya sebenarnya ya untuk kebutuhan anak itu sendiri sih Bu, anak murid itu kan Bu. Karena kalau seperti ini secara terus menerus kan akhirnya anak itu tidak mandiri Bu, bakal ditinggal nggak belum mandiri datang ke sekolah gitu kan. Hal kecilnya saja Bu, misalkan pada saat kegiatan dalam kelas nih mereka mau minum gitu karena dia yakin adik ibu saya di luar, mereka tuh ngambil botol minum dan lari menyamper orang tuanya Bu, padahal kan hanya membuka mereka tuh bisa gitu Bu, karena di luar tuh kan ada mama saya nih, akhirnya dia minta tolong bukain ke mamanya, jadi kan cukup mengganggu, maksudnya kemandirian anak itu akhirnya kurang terlatih ya Bu dari harus segi seperti itu gitu. Jadi kan aku rasa sih ya memang fokusnya lebih ke anak sih Bu, kemudian juga cukup mengganggu juga Bu, kadang orang tua kan di depan kelas gitu kan, kadang kan suara dalam kelas ketika guru-guru itu sedang mengajar itu kalah dengan suara orang tua yang di luar lagi ngobrol gitu kan. Jadi cukup mengganggu walaupun 3% itu Ibu. Iya, jadi prioritas Ibu ada di anak-anak ya. Jadi strategi yang akan Ibu ambil dalam waktu dekat ini kira-kira gimana, Bu? Iya Bu, untuk strategi seperti yang tadi saya jelaskan, kemungkinan Ibu ya aku juga baru terbesit ya terlintas gitu ya karena memang di komite ya Bu, jadi saya akan coba rapat internal dulu nih dengan guru-guru gitu Bu untuk membahas ini gitu kan, terutama untuk guru kelas A-nya, wali kelasnya. Kemudian nanti dari hasil pertemuan bersama itu nanti coba saya untuk menemui komite untuk mengadakan pertemuan ini secara langsung bersama wali murid untuk memberikan pemahaman dan penjelasan lebih lanjut kepada wali murid gitu sih Bu. Adakah apa namanya rekan selain rekan guru dan juga komite yang nantinya dapat membantu Ibu untuk menjalankan apa proses yang akan Ibu lakukan kira-kira? Selain guru, selain komite ya Bu ya, siapa ya? Bentar Bu, aku pikir dulu ya Bu. Oh iya, kayaknya sih dari wali murid itu sendiri ya Bu. Misalkan kan nggak semua wali murid yang nunggu di sekolah, berarti kan ada sebagai lebih dari setengah wali murid yang bisa meninggalkan anaknya untuk belajar di sekolah dengan guru-gurunya. Berarti ya itu saya akan mencoba bantuan dari wali murid yang lain Bu. Ya, dari wali murid yang lain juga bisa membantu. Iya, jadi dari wali murid yang sebelumnya sudah mampu meninggalkan anaknya secara mandiri, begitu ya Ibu? Iya, iya benar Bu, iya. Jadi di situ nanti Ibu akan meminta kerjasamanya dengan wali kelasnya terlebih dahulu, komite dan juga wali siswa yang sudah dapat meninggalkan anaknya secara mandiri. Lalu kira-kira Bu, jangka waktu yang akan Ibu lakukan untuk menemui wali kelas, komite, dan juga wali siswa yang sudah dapat mandiri itu kira-kira kapan ya, Bu? Untuk pertemuan itu sih kemungkinan ya kapan ya Bu? Seharusnya sih dalam waktu-waktu dekat ini Bu. Cuman kan kayaknya kita lagi terbentur bulan Ramadan ya Bu ya. Berarti kemungkinan itu akan saya adakan pertemuan sekaligus nanti sebelum pengumuman mau libur libur hari raya. Jadi nanti Bu di minggu akhir pembelajaran kita sebelum Ramadan berarti sekitar 2 minggu lagi deh Bu.
2 minggu lagi ya. Jadi 2 minggu lagi Ibu akan menemuinya. Oke. Lalu apakah ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu? Keberhasilannya itu akan tercapai itu sih Bu ya kalau memang nanti karena kan pertemuan ini kan sebelum Ramadan sebelum sebelum liburan, sebelum apa? Libur puasa gitu kan. Berarti Bu kalau udah tercapai itu berarti ketika nanti masuk yang setelah liburan, orang tuanya itu sudah tidak menunggu anaknya lagi. Seperti itu Bu tercapainya. Oke. Jadi Bu Rika ingin melihat orang tuanya itu yang mempercayakan penuh gitu ya Bu ya, nanti ketika sudah melakukan aksi pertemuan seperti itu. Nah, eh, kira-kira Bu, eh, komitmen Ibu terhadap rencana aksi itu apa? Komitmen saya sih Bu ya saya akan terus eh, mengajak rekan guru untuk saling bersinergi Bu untuk meyakinkan bahwa terlaksananya kegiatan yang sudah kami rancang nih Bu. Misalkan tadi yaitu saya ingin mengajak guru-guru berkumpul, kemudian nanti menemukan bersama komite, mencoba pendekatan internal bersama wali murid, serta nanti hingga nanti pertemuan bersama wali murid. Segitu sih Bu komitmen saya. Iya, jadi nanti akan selalu bekerja sama ya Bu, berkolaborasi dari semua eh, orang yang ada di lingkup sekolah itu, dari Ibu sebagai di situ kepala sekolahnya, merangkul guru-guru yang lain dan juga wali siswa seperti itu ya Ibu. Iya Nah, Bu. jadi tadi kita sudah tahu juga bahwa yang akan membantu Ibu tadi siapa saja yang bisa membantu hal Rekan-rekan Ibu? guru, komite, Hmm, dan wali murid yang wali tidak murid yang ya. menjadi menentukan ya anak-anak. Iya, iya dari itu. Nah, jadi setelah Ibu dapat memiliki rencana, nah kira-kira tindak lanjutnya ke depannya itu seperti apa Ibu? Saya sudah merencanakan tadi ya Bu ya, merencanakan pertemuan, maka tindak lanjutnya itu saya laksanakan hingga pertemuan itu berlangsung, kemudian berjalannya yang sesuai yang diharapkan, yakni wali murid yang tadinya menunggu anak, jadi sekarang tuh udah benar-benar dilepaskan, maksudnya dititipkan di sekolah gitu Bu. Jadi dengan cara apa ya Bu? Ya dengan bekerja sama dengan guru-guru juga Bu untuk saling mengingatkan dan berkomitmen bersama. Seperti itu sih Bu. Oh, nah, iya. Jadi nanti Ibu rencananya berdiskusi gitu ya, berdiskusi santai itu Bu, karena berdiskusi santai karena tidak mudah pastinya untuk memberitahu orang tua. Karena Ibu sudah melakukannya kan sebelumnya, tetapi masih masih terjadi gitu kan orang tua yang Iya. belum bisa meninggalkan orang anak-anaknya secara mandiri di sekolah. Iya, Bu Rika, kira-kira dari apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir, eh, menurut Bu Rika sudah dapat terbayang belum penyelesaiannya? Ya, alhamdulillah nih Bu. Aku pokoknya makasih banget sama Bu Lisna. Ya sekarang tadinya kan aku udah bingung nih. Maksudnya tuh kayak gimana ya gitu. Udah sering terjadi gitu kan Bu. Cuman ya itu akhirnya saya dapatkan solusi bahwasannya butuh bantuan komite. Harus beneran datang besok nih Pak Hmm, komite. Gitu kan. Sebagai penengah juga sebagai yang apa yang menyambung gitu kan antara pihak wali murid dengan sekolah kemudian juga melibatkan guru-guru serta wali murid yang lain. Nah, udah dapat solusi nih saya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Lisna. Oke, oke. Baiklah Bu Rika, semoga rencana aksi Ibu nanti untuk berjumpa dengan wali murid yang belum bisa dikondisikan itu dapat terselesaikan masalahnya. Anggota komite dapat mampu bekerja sama dengan Ibu dan teman-teman guru yang lainnya. Semoga Bu Rika tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjadi seorang pemimpin yang cerdas, jadi contoh yang terbaik. Oke, terima kasih Bu. Bu Rika. Siang hari ini saya kira cukup obrolan kita. Nanti kalau ada waktu luang, ayo kita cerita-cerita lagi apa yang ingin diceritakan, apakah tindak lanjut dari setelah rapat nanti ya, setelah diskusi bersama bagaimana hasilnya, prospek ke depannya nanti kita akan bahas. Oke, terima kasih Bu Rika atas waktunya. Terima kasih banyak, Bu Lisna. Sama-sama Bu Rika. Baik, Bu Lisna.
Saya sudah bisa kembali. Oh iya Bu, dipersilakan Bu Oke, Nur. Oke, bersama saya lagi ya Bu ya. Sekarang kita akan coba menindaklanjuti hasil coaching yang sudah tadi Ibu lakukan bersama dengan Bu Rika ya. Eh, ada beberapa pertanyaan lanjutan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Bisa nggak Ibu ceritakan apa saja tadi yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching? Dan menurut Ibu, apakah indikator ketercapaian tadi terpenuhi semua? Nah, dari proses saya coaching dengan Bu Rika tadi, eh, itu dari alur tirtanya yang pertama dari tujuan permasalahan awal Bu Rika itu eh, saat ini sedang mengalami permasalahan kegelisahannya mengenai orang tua yang belum percaya sepenuhnya kepada sekolah sehingga mereka orang tua dari pihak orang tua itu masih ada yang ikut sekolah Bu. Jadi siswanya sekolah, ibunya atau orang tuanya itu ikut sekolah juga. Yang satu sisi anak jadi tidak mandiri, yang kedua proses belajar yang terganggu. Itu yang jadi permasalahan dari Bu Rika. Setelah mengobrol-mengobrol dengan Bu Rika, ternyata dapat terselesaikan dengan tanggung jawab Bu Rika nanti sebagai kepala sekolah akan merangkul guru-guru, rekan guru, lalu mengajak wali kelas, serta komite. Nah, sebelumnya Bu Rika ini sempat mengadakan rapat tetapi tidak ada komite. Mungkin saat ini akan menghadirkan komite di tengah-tengah rapat untuk saling sama-sama membahas, menceritakan, mencari solusi mengenai orang tua yang belum apa ya, belum bisa meninggalkan anaknya di sekolah seperti itu. Tuh, Bu. Oke, bagaimana dengan alur tirtanya? Apakah menurut Ibu alur tirta tadi yang Ibu inginkan, mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab itu sudah termuat di dalam diskusi yang tadi Ibu lakukan bersama dengan Bu Rika? Nah, menurut saya alur tirta yang disampaikan tadi melalui pertanyaan-pertanyaan sudah tergambar dengan jelas Bu dari tujuan sampai dengan tanggung jawab. Oke, berarti sesuai dengan catatan saya ya Bu ya. Kebetulan pada saat saya mengamati, saya juga tadi mencatat. Dan memang benar bahwa alur tirta itu sudah muncul dalam percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan. Oke, baik Bu, ini pertanyaan terakhir. Nah, eh, kompetensi apa lagi nih kira-kira yang nanti akan Ibu kembangkan kalau seandainya Ibu melakukan coaching di lain waktu? Nah, dalam hal ini saya masih ingin mengembangkan mengenai pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena dengan pertanyaan berbobot itu nanti akan mengarahkan si coach ini untuk menemukan ide-ide solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Jadi kita mampu mendampingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Lisna, berarti masih tetap fokus ke pertanyaan berbobot ya? Ya, Baik, terima kasih waktunya ya Bu Lisna. Terima kasih tadi sudah melakukan proses coaching bersama dengan Bu Rika. Mudah-mudahan kita tetap selalu sehat, tetap semangat ya. siap Baik, Ibu. terima kasih Bu Terima Lisna. Selamat siang. kasih.